Halo pengunjung fotografidesign.com. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggabungkan dua buah foto dan kemudian menggantikan area langit dengan gambar awan, lalu kita retouch untuk menghasilkan foto yang lebih dramatis. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Baik pengunjung fotografidesign.com, kita mulai tutorialnya. Jadi saya siapkan dua foto yang akan kita gunakan, yaitu foto yang pertama yang ini. Kemudian ini adalah foto gambar awan yang akan kita pakai untuk menggantikan gambar atau area langit di foto yang ini yang tidak terlalu bagus. Oke, pertama saya akan taruh nantinya gambar langit ini ada di bawah layernya, di bawah gambar kotak ini. Jadi caranya bisa macam-macam. Saya akan duplikat aja layer background ini. Saya klik kemudian saya drag ke create new layer. Saya kasih nama kotak. Kemudian kita bikin masking sehingga nanti yang terseleksi hanya bagian kotaknya saja. Di layer background visibility-nya saya close dulu. Kemudian di layer kotak saya menggunakan quick selection tool. Lalu saya seleksi bagian langitnya seperti ini. Kemudian saya reverse, jadi saya inverse, select kemudian pilih inverse. Lalu saya pilih lagi select, kemudian refine edge. Oke, kemudian saya akan refine tadi bagian atas ini ada puncaknya sedikit. Oke, seperti itu. Lalu radiusnya saya tambahin sedikit biar lebih rapi. Kita lihat seleksinya untuk yang kotanya. Kalau sudah oke, saya cek lagi, semua udah oke. Berikutnya tinggal kita kasih layer mask-nya. Jadi saya klik icon add layer mask. Jadi sekarang yang muncul atau yang terlihat hanya bagian kotanya. Berikutnya kita pindah ke foto awan di sini. Kemudian dengan menggunakan move tool, saya akan pindahkan foto ini ke foto yang sebelumnya. Atau Anda bisa menggunakan cara lain yang lebih familiar, yaitu Anda bisa select all, kemudian ada copy, Ctrl C, kemudian pindah ke sini, kemudian ada paste. Tapi saya akan menggunakan move tool di sini. Jadi saya pakai move tool yang ini, jadi pastikan move toolnya aktif. Kemudian saya klik di sini, jangan dilepas tombol mouse-nya, bawa kursornya ke nama layer sebelumnya sampai dia berubah ke foto yang sebelumnya. Kemudian turunkan kursor mouse ke bawah. Ingat tombol mouse-nya jangan dulu dilepas sampai Anda berada di kursor Anda berada di bagian gambar sini. Setelah berada di bagian gambar sini baru tombol mouse-nya Anda lepas. Jadi sekarang dia ada di layer sebagai layer baru di foto ini. Tadi seperti yang saya bilang, saya pengen awannya ada di bawah layer kota. Saya drag ke bawah. Ini saya kasih nama layernya awan. Lalu saya bisa atur komposisinya, karena kebetulan di sini ada gambar pohonnya, jadi saya tidak ingin bagian pohonnya nanti kelihatan. Oke, kita atur mungkin ya, saya pikir segini. Oke, saya rasa pas seperti ini. Kemudian di layer awan ini Anda klik kanan di layer awannya di sini, klik kanan lalu pilih convert to smart object, karena kita akan berikan filter supaya nanti bisa dirubah lagi settingan filternya. Jadi saya rubah dulu ke smart object. Nanti ada tandanya seperti ini, itu menandakan bahwa layernya adalah berbentuk smart object. Berikutnya Anda bisa menggunakan filter blur gallery, kemudian path blur. Filter ini baru di versi Adobe Photoshop versi CC yang keluar tahun 2014 ini. Jadi untuk Anda yang menggunakan Photoshop versi sebelumnya, filter ini belum tersedia. Jadi Anda harus update ke Photoshop versi terbaru pada saat tutorial yang dibuat adalah 2014, versi 2014. Kemudian Anda pilih path blur.
Oke, nanti akan muncul motion pad dan blur shape-nya di bawah sini. Saya akan pilih buletan warna biru yang paling kiri ini. Saya klik sampai ada tanda hitam di dalam buletannya, artinya titik tersebut dalam keadaan terseleksi. Lalu saya klik, lalu saya drag ke sebelah kiri sini. Kemudian sama di buletan biru yang sebelah kanan, itu kita klik nanti sampai muncul tanda titik di dalamnya. Kemudian sama seperti yang tadi, saya tarik ke kanan. Oke, seperti itu. Saya rapihkan dulu agak ke bawah sedikit. Oke. Berikutnya pastikan edit blur shape dalam keadaan aktif sehingga nanti akan muncul blur shape-nya di sini yang garis merah. Kemudian saya pilih titik putih yang paling kanan, yang ini. Jadi kalau Anda lihat di sini ada titik biru, kemudian ada titik putih merah, kemudian titik putih merah yang paling luar. Jadi kita pilih titik putih merah yang paling luar ini, kemudian saya drag ke bagian bawah seperti ini. Oke. Berikutnya lagi sama untuk titik yang merah yang sebelah kiri, Anda pilih titik merah yang paling kanan yang ini. Lalu sama seperti yang tadi, saya drag ke bagian sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat blurnya sudah cukup kelihatan. Kemudian Anda pilih titik putih yang di tengah sini, yang biru. Anda klik, lalu Anda drag ke atas. Oke. Kemudian Anda perbaiki yang titik merahnya ini. Bisa turunkan lagi ke bawah, atau Anda bisa geser dulu yang titik birunya, baru yang titik merahnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat, kita tunggu dia sedang render. Oke, speednya saya kecilin sedikit supaya masih kelihatan bentuknya. Oke, jadi sekarang atau mungkin saya masukin 5%. Kurang kelihatan ya, kita masukin 10%. Oke, jadi sekarang kelihatan gerakan awannya di sini. Kemudian setelah itu, seperti kita tahu, kalau ada motion seperti ini, maka bagian yang paling dekat dengan kamera itu motionnya lebih terlihat, lebih impact-nya lebih besar daripada yang bagian yang lebih jauh. Jadi di sini saya akan duplikat garis biru ini, motion pad untuk blur ini. Cara menduplikatnya adalah Anda tekan Alt, kemudian Control, lalu arahkan kursor ke garis biru, klik, kemudian drag ke bagian saya drag ke bagian bawah sini. Oke. Setelah itu titik biru yang kanan saya geser agak ke atas. Yang kiri juga sama. Kemudian pada saat titik yang kiri biru dalam keadaan aktif, point speednya bisa kita kecilin. Jadi efek blurnya di bagian bawah tidak sebesar yang di bagian atas. Anda klik juga yang titik biru sebelah kanan, kemudian juga saya kecilin. Oke, jadi hasil seperti ini. Oke, kalau sudah kita tinggal tekan oke. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kita lihat sebelumnya seperti ini gambar langitnya. Kemudian setelah kita kasih filter motion atau filter pad blur, hasilnya jadi awannya lebih dramatis seperti ini.
Nah, karena layer ini kita buat dalam bentuk smart object, maka kalau kita merasa edit untuk filternya masih kurang dramatis, masih bisa kita edit lagi. Kita tinggal double klik, di sini saya double klik blur galerinya. Berikutnya kita akan masuk ke filter yang tadi kita lakukan, jadi masih bisa kita edit. Saya pilih yang garis biru yang atas, blur pad yang atas, kemudian speednya saya coba tambahkan. Oke. Lalu oke. Ya. Oke, seperti ini. Kemudian mungkin karena gambar awannya juga tidak terlalu kontras, saya akan buat area awannya lebih kontras. Saya akan pastikan layer awan dalam keadaan aktif, kemudian saya akan tambahkan adjustment layer curve. Blending mode-nya luminosity karena saya hanya ingin mempengaruhi gelap terangnya aja. Jadi saya pengen sedikit lebih kontras untuk bagian awannya. Oke, seperti ini. Oke, jadi saya kasih nama cloud. Berikutnya kita pindah ke layer paling atas. Lalu di sini kita akan mulai grading untuk foto atau image ini. Pertama saya akan grading untuk kontras secara keseluruhan, saya akan menggunakan curve. Lalu tadi blending mode-nya saya rubah ke luminosity. Saya kasih nama ini overall contrast. Jadi ini akan berlaku secara general. Saya buat sedikit lebih kontras, sedikit aja. Oke, kemudian saya buat adjustment baru lagi, sama curve juga. Di sini saya kasih nama color grade. Kemudian blending mode-nya adalah color karena saya hanya ingin memberikan warna aja, saya tidak ingin pengaruhi luminosity dari image-nya. Jadi blending mode-nya adalah color. Di sini Anda bisa berkreasi sesuai dengan yang Anda inginkan, style yang Anda inginkan. Saya akan buat fotonya lebih berkesan cool, dingin, lebih berkesan film, agak-agak tampil seperti sebuah film. Saya akan pilih channel blue, kemudian saya tambah sedikit yellow di highlightnya. Kemudian bagian shadownya saya buat lebih deep blue-nya. Jadi saya naikin di sini. Jadi saya klik di sini, kemudian saya tarik ke atas. Lalu bagian mid-tone ke highlightnya saya agak turunkan sedikit. Kemudian untuk channel red di highlightnya saya tambahkan mid ke highlightnya saya tambahkan red, tapi dari shadow lebih deep saya tambahkan cyan. Sementara di green mid-tone-nya saya kasih agak sedikit nuansa hijau. Oke. Lalu setelah itu saya akan kasih noise ke foto ini. Saya klik add new layer di sini, ada icon add new layer, tapi pada saat saya klik, saya sambil menekan tombol alt. Jadi saya tekan tombol alt, kemudian saya klik icon new layer. Lalu modenya saya pilih soft light. Lalu pilihan fill with soft light neutral color 15% gray-nya kita aktifkan. Namanya di sini saya kasih nama noise. Lalu oke. Kemudian kita pilih filter, lalu noise, add noise. Pilihannya adalah Gaussian, kemudian monochromatic. Lalu Anda bisa pilih amount-nya tergantung dari seberapa banyak efek noise-nya yang ingin Anda munculkan pada foto tersebut. Sekarang udah oke, segini. Kemudian noise ini kita bisa eksperimen. Anda lebih suka noise-nya berada di layer paling atas atau di bawah color grade
Jadi Anda bisa bereksperimen. Kalau misalkan dia berada di bawah color grade, maka noise-nya juga nanti akan terpengaruh oleh color grade-nya. Jadi di sini saya taruh di bawah color grade aja. Kemudian kita akan saya akan buat dengan proporsi 16:9 seperti film. Jadi saya pilih layer paling atas, color grade, lalu saya pilih rectangular marquee tool, kemudian pilih fix ratio, lalu Anda masukkan width-nya 16, lalu height-nya 9. Jadi saya akan buat marquee tool dengan perbandingan lebar 16, tinggi 9. Itu adalah aspek rasio untuk widescreen seperti ini. Lalu saya buat layer baru, klik new layer. Untuk sementara ini biarin aja, ini hanya untuk kemudian Anda isi seleksi ini dengan warna hitam, edit, fill, use black. Oke. Deselect, kemudian select all. Saya akan align kotak hitamnya ini. Pilih move tool, lalu Anda bisa align dengan horizontal maupun vertikal seperti ini. Kalau sudah, tinggal deselect lagi, lalu sambil menekan Ctrl, Anda klik layer yang tadi baru dibuat, yang ada kotak hitamnya. Jadi Anda tekan Ctrl, lalu klik, maka akan muncul seleksi di kotak hitam tersebut. Ini saya buang. Lalu saya buat lagi layer baru yang kosong. Kemudian pilih select, lalu inverse, lalu pilih edit, fill, use black. Oke. Berikutnya ini semua bisa kita tambahin lagi, satu lagi, yaitu adalah vignette. Kenapa vignette saya buat terakhir? Karena nanti patokannya adalah ruang yang berada di dalam di tengah-tengah ini. Jadi kalau saya buatnya di awal tadi, vignette-nya akan kepotong sama kotak hitam yang baru kita buat barusan. Oke, jadi untuk vignette saya buat di bawah color grade. Jadi saya buat saya select layer noise yang di bawah sini, kemudian sama seperti sebelumnya saya tekan Alt, kemudian klik icon layer, new layer. Lalu pilih saya pilih di sini overlay. Lalu fill with 15% gray. Oke. Saya kasih nama vignette. Kemudian layer vignette dalam keadaan aktif, Anda pilih filter. Anda aktifkan dulu layer 1 yang di atas ini. Kemudian dengan Magic Wand Tool, Anda klik di tengah sehingga dia terseleksi bagian tengahnya saja. Lalu kita kembali lagi ke vignette, baru kita ke filter, lens correction, lalu kita pilih custom, lalu vignette amount-nya -100, lalu oke. Kita deselect, nah kita lihat ini tanpa vignette, ini dengan vignette. Kita lihat ini hasilnya. Jadi bagaimana kita menggabungkan dua buah foto lalu memanfaatkan filter blur pad yang ada di Photoshop versi yang terbaru untuk membuat sebuah komposisi atau montase foto yang lebih dramatis. Oke, demikian tutorial kali ini bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.